Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kurnia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah dalam mata kuliah Eksplorasi dalam Aljabar mengenai eksplorasi matematika dalam musik. Berjudul Mengubah Tangga Nada Menggunakan Konsep Grup Bilangan Bulat Modulo 12. Makalah ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan hubungan menarik antara matematika dengan musik dengan cara menunjukkan bagaimana nada-nada musik dapat disusun dan diubah menggunakan prinsip matematika. Dalam hal ini, prinsip matematika yang digunakan adalah konsep grup bilangan bulat modulo 12. Eksplorasi ini akan dimulai dengan mengenalkan dasarnya tentang bilangan bulat modulo 12. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep bilangan bulat modulo 12. Apa itu modulo? Modulo itu mengacu pada suatu operasi yang mengambil sisa dari pembagian bilangan. Misalkan ya, kita punya berapakah sisa dari pembagian bilangan ketika 5 dibagi dengan 3, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa 5 itu sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. Jadi kita tahu bahwa hasil pembagian dari 5 ketika dibagi oleh 3 itu adalah 1 dan sisanya adalah 2. Jadi kita bisa bilang bahwa sisa dari pembagian 5 oleh 3 itu adalah 2. Nah, konsep modula ini kita meng-highlight sisa dari pembagian limanya ketika dibagi oleh 3. Jadi, kita dapat mengatakan ya, ketika 2 itu adalah sisa pembagian dari bilangan 5 oleh 3, kita dapat mengatakan bahwa 5 itu kongruen 2 modulo 3. Seperti itu. Tanda garis 3 ini dibaca sebagai kongruen. Di mana tanda kongruen itu menunjukkan bahwa dua bilangan memiliki sisa pembagian yang sama ketika dibagi dengan 12. Jika kita lihat eh, antara bilangan 0 dan seterusnya ya, mungkin sampai 24 ketika kita melihat sisa pembagiannya ketika dibagi oleh 12 ya, maka 0 itu sisanya ketika dibagi oleh 12 itu 0. 1 dibagi 12 memiliki sisa 1, 2 memiliki sisa 2, 3 memiliki sisa 3, kemudian sampai 11 ya, ketika dibagi 12 itu sisanya 11. Kemudian 12 dibagi 12 itu sisanya 0. Dan seterusnya 13 dibagi 12 sisanya 1 sampai 24 dibagi 12 itu sisanya 0. Nah, kita tahu di sini bahwa 12 dan 24 ini adalah bilangan yang habis dibagi 12 ya. Jadi pasti memiliki sisa 0. Kita dapat mengatakan ya bahwa 12 itu kongruen 0 modulo 12. Atau 24 kongruen 0 modulo 12. Atau karena 12 dan 24 ini sama-sama memiliki sisa 0, kita juga dapat menyatakan bahwa 24 kongruen dengan 12 modulo 12. Kongruen dengan 0 modulo 12. Nah, jadi kita sudah mengamati sebelumnya bahwa bilangan bulat ya, ketika dibagi dengan 12 itu sisanya itu akan eh, menghasilkan sisa dari 0 sampai 11. Kemudian dia akan kembali ke 0 lagi gitu ya. Dan 1, 2, 3, 4 sampai 11, kemudian 0 lagi. Jadi sisanya hanya akan berupa bilangan-bilangan ini saja. Nah, maka kita dapat mendefinisikan sebuah himpunan ya, di mana kita namakan himpunannya sebagai Z12. Itu sebagai himpunan yang anggotanya terdiri dari bilangan bulat tak negatif sisa pembagian oleh 12. Berarti Z12 ini adalah suatu himpunan yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari pengamatan kita sebelumnya, kita tahu bahwa setiap bilangan bulat pasti kongruen dengan salah satu anggota dari Z12. Kemudian kita akan mengamati operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan-bilangan anggota Z12 ini. Nah, misalkan nih ya, kita akan mengamati operasi penjumlahan. Misalkan kita akan mengamati penjumlahan 13 dengan 29 modulo 12. Kita tahu bahwa 13 itu kongruen dengan 1 modulo 12 dan 29 kongruen dengan 5 modulo 12. Ada beberapa cara berbeda untuk menghitung penjumlahan modulo 12. Pertama, kita dapat menjumlahkannya terlebih dahulu. Ya, ketika 13 tambah 29 hasilnya 42. Nah, jadi 42 ini kongruen dengan 6 modulo 12. Jadi, hasil akhirnya adalah 6 modulo 12. Atau kita dapat mengecilkan masing-masing bilangannya ya. 13 itu kan kongruen dengan 1. Jadi 13 tambah 29 kongruen dengan 1 ditambah 5 modulo 12. Yaitu kongruen dengan 6 modulo 12. Jadi
Dua cara ini bisa dilakukan. Sama halnya dengan pengurangan. Jadi kita dapat pengurangannya dulu, baru mencari bilangan yang kongruen modulo 12-nya. Atau mengecilkan dulu masing-masing angkanya, 13 jadi 1 dan 29 jadi 5, kemudian dihitung operasi pengurangannya. Kemudian, apa kaitannya dengan musik? Jadi kalau kita lihat ya pada tangga nada kromatis ya, saya perhatikan tuts pada piano ini, di mana terdiri dari dua oktav ya di sini ya. Jadi tangga nada kromatis itu tangga nada yang memiliki 12 nada dengan jarak antar nadanya sama. Setiap jarak antar nadanya itu setengah semitone. Di antara C, C cross, D cross, E, F cross sampai B ini ya. Ini ada 12 nada. Kemudian pada oktav berikutnya ini kembali ke C lagi. Nah, ini terdapat pengulangan ya dari 12 nada yang berbeda dengan jarak yang sama. Kemudian dia berulang lagi. Nah, ini mirip dengan konsep bilangan bulat modulo 12. Jadi, kita mungkin bisa mengambil ya atau membuat suatu korespondensi satu-satu antara nada-nada pada tangga nada kromatis dengan uh, bilangan bulat anggota Z12. Nah, misalkan ya kita representasikan masing-masing nada pada tangga nada kromatis dengan anggota bilangan Z12. Misalkan C ini representasinya 0, kemudian C cross itu 1, D itu 2, dan seterusnya ya, hingga B itu direpresentasikan sebagai 11, maka nah, apa manfaat dengan kita merepresentasikan nada-nada ini? Nah, ini kita dapat melakukan transposisi musik ya. Nah, caranya seperti gimana? Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu transposisi dalam musik. Jadi, misalkan transposisi dalam musik itu adalah proses mengubah nada-nada dalam suatu melodi, akord, atau komposisi musik dari satu nada dasar ke nada dasar yang lain ya. Nah, kenapa perlu dilakukan transposisi? Biasanya transposisi itu dilakukan untuk penyesuaian vokal oleh penyanyi. Ya, kadang penyanyi itu memiliki range vokal tertentu dan mungkin lebih nyaman ketika misalkan suatu lagu itu terlalu tinggi, maka bisa diturunkan nada dasarnya ataupun sebalik. Kemudian eh, transposisi juga dilakukan untuk penyesuaian dengan instrumen. Beberapa instrumen mungkin lebih mudah dimainkan untuk nada-nada tertentu atau kunci tertentu. Atau transposisi juga biasanya digunakan untuk menghasilkan harmonisasi lagu. Contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat pada suatu lagu ketika kita ingin menghasilkan nada-nada yang harmonis, kita menggunakan transposisi. Dan sehingga nada dasarnya ini akan dimainkan dengan diiringi oleh nada-nada lain yang didapatkan dari hasil transposisi. Kalau kita lihat nada-nada pada ungu ini adalah nada-nada tambahan ya untuk keperluan harmonisasi. Nah, ini memiliki jarak yang sama dengan nada dasarnya yang di sebelah kanan yang diwakilkan oleh nada hijau. Nada ungu ini didapatkan dari hasil transposisi dari nada dasar yang ada pada tuts warna hijau. Nah, setiap lagu itu mungkin tidak menggunakan tangga nada kromatis, tapi mungkin juga bisa menggunakan tangga nada lain. Seperti contohnya tangga nada diatonis gitu ya. Tapi kita tetap bisa menggunakan tangga nada kromatis sebagai patokan untuk melakukan transposisi musik meskipun lagu itu menggunakan tangga nada lain. Karena tangga nada pada nada-nada pada tangga nada kromatis ini memiliki jarak yang sama ya. Jadi setengah semitone. Jadi kita bisa menjadikannya sebagai patokan. Nah, contohnya nih ya, misalkan ada pada lagu anak-anak atau lagu nasional seringkali menggunakan tangga nada diatonis, di mana tangga nada diatonis ini memiliki 7 nada yang berbeda. Dibedakan menjadi 2 jenis. Mayor ini adalah tangga nada diatonis yang 7 nadanya ini memiliki jarak satu satu setengah, satu satu setengah. Setengah ini setengah artinya semitone. Satu itu artinya 2 semitone. Nah, contohnya adalah tangga nada C mayor, di mana nada-nada pada tangga nada C mayor ini adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Jenis yang kedua adalah tangga nada minor ya, dengan jarak antar nadanya itu adalah satu setengah, satu satu setengah,
1, 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, artinya jarak 1, 1,5 ini bagaimana? Misalkan pada tangga nada C mayor ini kan isinya C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi jarak antar C dan D ini isinya 2 semiton. 2 lompatan ya, artinya 2 semiton. Atau 1 ton ya, ini 1. D dengan E ini 2 lompatan, berarti 1. E ke F 1 lompatan, ini 1,5 atau semiton. Kemudian F ke G ini 2 lompatan, atau 1 ya. G ke A ini 1, A ke B 1, dan B ke C setengah. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku sama dengan A minor ya. Kita dapat melihat dari representasi ini. Nah, jadi ketika kita melakukan transposisi musik, jarak-jarak ini tuh haruslah konsisten atau dijaga. Jadi jaraknya ini haruslah sama ya, walaupun nadanya nanti akan berubah. Nah, sekarang kita akan coba melakukan transposisi musik pada tangga nada C mayor, sehingga naik 4 semiton. Misalnya nih ya, kalau kita ingin menaikkan eh, tangga nada C mayor 4 semiton, berarti kita menggesernya 4 lompatan ke kanan. Atau kalau kita melihat representasi bilangannya, ini berarti menjumlahkan bilangan representasinya dengan plus 4 modulo 12. Nah, contohnya, nada-nada pada C mayor ini kan ada C, D, E ya contohnya. Misal C, itu berarti, apa namanya, geser 4 atau lompat 4 ke kanan, berarti C cross, D, D cross. Jadi, E ya, jadi C berubah jadi E. E berubah jadi G cross. Gitu. Nah, kita juga bisa melihat dari angkanya. C itu representasinya 0. Jadi 0 ditambah 4 adalah 4 ya. Jadi 4 ini adalah bilangan yang mewakili nada E. Jadi C itu berubah jadi E. E berubah jadi G cross. Nah, ini dengan menggunakan em, representasi bilangan bulat modulo 12. Nah, jadi kalau kita cari masing-masing ya, C ini akan jadi E, D jadi F, cross, E jadi G cross, F jadi A, G jadi B, A jadi C, dan B jadi D. Dia menjadi em, tangga nada mayor dengan nada dasar E atau E mayor. Karena tadi sudah dibilang bahwa transposisi musik itu dia harus menjaga jarak antar nadanya gitu ya, jangan sampai berubah. Apakah kita bisa menjamin bahwa kita bisa menggunakan bilangan bulat modulo 12 ini dan tidak akan ada masalah gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan sifat dari grup bilangan bulat modulo 12 ini dengan operasi penjumlahan yang membentuk sebuah grup. Jadi grup ini memiliki 4 sifat ya. Sifat di mana 4 sifatnya itu adalah penjumlahannya bersifat tertutup atau closure. Kedua, penjumlahannya bersifat asosiatif. Ketiga, memiliki elemen identitas dan memiliki elemen inverse. Jadi, grup bilangan bulat modulo 12 ini memiliki sifat-sifat ini sehingga apa namanya, sifat-sifat inilah yang mendukung kita nantinya untuk bisa dengan apa namanya, saya diri ya, menggunakan bilangan bulat modulo 12 untuk melakukan transposisi musik. Sekarang kita akan membuktikan dulu nih bahwa apakah benar bilangan bulat modulo 12 dengan operasi penjumlahan ini membentuk suatu grup ya. Berarti kita akan membuktikan bahwa keempat syarat ini terpenuhi terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuktikan bahwa penjumlahan pada Z12 itu bersifat tertutup. Perhatikan tabel berikut ya. Dari tabel ini terlihat bahwa hasil penjumlahan setiap dua anggota dari Z12 ini eh, pastilah bilangan dari 0 sampai 11 ya, nggak ada yang di luar itu. Jadi penjumlahannya bersifat tertutup, itu terbukti. Kemudian kita akan membuktikan bahwa penjumlahannya bersifat asosiatif. Kita bisa menghitung dengan banyak cara ya, antara ketika kita menjumlahkan 3 anggota Z12 misalnya, kita bisa menjumlahkan 2 bilangan di depannya terlebih dahulu, A tambah B misalkan, baru ditambahkan C, modulo 12. Nah, ini akan menghasilkan bilangan yang sama dengan ketika kita menghitungnya B plus C terlebih dahulu, baru ditambah A gitu ya. Jadi mereka sama-sama kongruen dengan A plus B plus C modulo 12. Sehingga terbukti bahwa operasi penjumlahannya bersifat asosiatif. Kemudian kita akan membuktikan bahwa Z12 ini memiliki identitas. Nah, identitas ini artinya terdapat suatu elemen ya, di mana ketika elemen ini ditambahkan dengan setiap anggota pada Z12, maka hasilnya itu tidak merubah anggota tersebut. Pada Z12 ini ada bilangan 0 ya, di mana setiap bilangan yang lain ketika ditambah 0 itu hasilnya tetap.
0 tambah 0 kongruen 0. 0 tambah 1 kongruen 1 modul 12. 0 tambah 2 kongruen dengan 2 modul 12, dan seterusnya. Jadi 0 ini adalah suatu elemen identitas pada Z12. Jadi terbukti bahwa Z12 memiliki elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Kemudian terakhir, kita akan membuktikan bahwa setiap elemennya memiliki elemen inverse. Pasangan inverse ini berarti ketika suatu anggota di Z12 ditambahkan dengan inverse-nya, dia akan menghasilkan identitas atau 0 pada Z2. Nah, ini perhatikan tabel berikut. Setiap misalkan 0 ditambah 0 kongruen dengan 0. 1 ini ditambah 11 ya, kongruen dengan 0 ya. Jadi 1 ini memiliki inverse 11, 2 inverse-nya 10 ya, karena 2 tambah 10 kongruen 0. 3 inverse-nya 9, dan berlaku sebaliknya, 9 itu inverse-nya 3. 4 itu memiliki inverse 8, 5 itu 7, 6 dan 6, gitu, dan sebaliknya. Jadi terbukti bahwa setiap elemen pada Z12 ini memiliki inverse. Nah, karena keempat syarat ini ternyata terbukti, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa benar ya, Z12 dengan operasi penjumlahan ini membentuk sebuah grup. Sehingga sifat-sifat yang melekat pada grup ini juga ada pada bilangan bulat modulo 12. Lalu implikasinya apa? Kita dapat memastikan bahwa tidak ada perubahan pada transposisi musik, dan struktur musiknya tetap konsisten. Jadi jarak antar nadanya ini tetap terjaga. Kemudian kita juga dapat memastikan bahwa dapat dilakukan transposisi untuk membalikkan ke nada awal karena terdapat elemen inverse. Jadi kita dapat mentransposisikan dan kemudian kita dapat membalikkannya lagi untuk mendapatkan nada awal. Nah, dengan begitu kita berarti bisa ya menggunakan bilangan bulat modulo 12 untuk melakukan transposisi musik. Sekarang coba kita praktekkan ilmunya pada lagu berjudul Twinkle Twinkle Little Star. Nah, perhatikan not lagunya seperti ini. Nah, ini nada-nadanya ya. Berarti ini nada-nadanya C, D, E, F, G, A, B, C ya. Nah, ini adalah tangga nada C mayor berarti. Apa jadinya jika lagu ini kita turunkan nadanya sebanyak 5 semitone? Caranya bagaimana? Kita ikuti langkah berikut. Pertama, tuliskan nada yang digunakan pada lagu. Nada-nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B. Di mana ini tuh nada-nada yang ada pada tangga nada C mayor. Kemudian tuliskan representasi bilangannya. C itu 0, D itu 2, E itu 4, F itu 5, G itu 7, A itu 9, B 11. Kemudian langkah ketiga, kurangkan setiap bilangan dengan 5 kongruen modulo 12 ya. 0 kurangi 5 kongruen dengan 7, 2 kurangi 5 kongruen dengan 9, 4 kurangi 5 kongruen dengan 11 modulo 12, dan seterusnya. Jadi, setelah itu, lakukan step keempat, yaitu menentukan nada yang diwakili oleh hasil operasi tersebut. Dari hasilnya tadi ya, 7 itu mewakili nada G, 9 itu nada A, 11 itu nada B, 0 itu nada C, 2 nada D, 4 E, dan 6 itu F cross. Jadi, kita bisa melihat ya perubahannya. Dari C itu ternyata berubah jadi G ya, ketika kita menurunkan sebanyak 5 semitone. D berubah jadi A, E berubah jadi B, F itu berubah jadi C, G berubah jadi D, A berubah jadi E, dan B berubah jadi F. Sehingga kalau kita mengganti setiap nada-nadanya ini dengan nada hasil perubahannya, itu menghasilkan not lagu seperti ini. Nah, kira-kira begitu sedikit eksplorasi musik dan matematika ya. Semoga ini bermanfaat bagi siswa sekolah untuk jenjang menengah ke atas untuk memahami bahwa kita dapat melihat musik, memahami musik dengan matematika dan sebaliknya. Memahami matematika, pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terutama dalam musik.